Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ki Putri Kumboyono yang membahas tentang sejarah, pelaku sejarah, budaya, dan pelaku budaya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengadakan sebuah liputan di pameran Wesi Aji Budaya dan Sejarah di Ungaran, tepatnya di alun-alun Bung Karno atau alun-alun Asmara Jowo, yang pada saat itu atau waktu itu kita melakukan liputan tepat pada saat pameran Wesi Aji seperti keris, tombak, dan sebagainya, serta benda-benda bersejarah seperti foto-foto zaman dulu. Ada mustoko masjid di Bawen serta arca-arca yang ada di candi-candi sekitaran Ungaran. Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, di sini kita akan mulai melihat koleksi-koleksi keris yang bisa dimahari atau istilahnya ya bisa dibeli lah. Ini dari para peserta-peserta atau ya para peserta yang berasal dari Semarang. Ya, salah. Nah, di sini banyak keris yang bisa dimahari dan berbagai macam dapur serta pamor. Contohnya seperti yang terlihat Melati Rinunce atau pamor Melati Rinunce, keris Pasopati, dan ini ada juga keris yang luk ya. Luk di situ bukan cuma keris, ada juga badik, ada juga keris tapi keris Bugis. Itu banyak sekali koleksinya. Itu ada Karno Tanding juga. Nah, seperti ini bisa untuk dimahari, bisa menghubungi dari pemiliknya atau penjualnya. Mari kita lihat koleksinya. Itu ada petok, ada singo barong, ada keris sengkelat juga. Nah, di sini ada tilam sari. Ini ada keris sajen juga itu terlihat. Ini keris yang berpamor, bisa juga ngulit semongko, bisa disebut ngulit semongko ya. Nah, selain keris di sini juga ada warongko dari berbagai macam kayu. Kayu itu biasanya grade-nya mengikuti dari wilayah, antara Jogja, Solo, dan Lombok itu grade-nya beda-beda. Kalau dari Solo biasanya grade tertinggi itu kayu cendono, kayu cendana ya. Dan ini ada pendok juga, aksesoris keris. Nah, ini ada wilahan atau keris yang belum ada warongkonya. Itu ada keris sajen, ada keris yang berdapur atau berpamor buntel mayit. Ini ada keris yang tinatah atau yang berlapis emas ya. Ini juga ada pamor, berbagai pamor. Nah, kita sekarang masuk ke keris yang dipamerkan dari para kolektor atau para pemilik asli. Jadi ini tidak dimaharkan tapi cuma dipamerkan sebagai contoh. Di sini ada berbagai keris dari berbagai zaman atau estimasi di sini. Ini kebanyakan estimasinya dari Pajang dan Mataraman.
Tapi ada juga yang keris dari zaman Kamardikan ini. Jadi ini tidak cuman Pajang atau Mataram, tapi Kamardikan juga ada. Di sini juga ada senjata badik ya. Di sini ada Nogososro, tapi Nogososro yang looknya 3 jadi jangkung. Di sini ada kujang yang sangat tua. Juga ada badik dari Bugis. Dan di sini ada tombak yang berdapur atau berjenis biring. Jadi tombak itu lurus tapi tidak terlalu panjang, itu dapurnya biring. Sini ada juga tongkat yang berbentuk naga. Dan ini ada sebuah penjalin atau rotan antik ya. Di sini ada yang Kamardikan, ada juga itu yang berdapur udan mas. Ini ada kebulajer tapi warongkonya warongko walikat. Di sini ada juga yang ini golok ini ya, golok dari kalau tidak salah Maluku, yang kecil-kecil itu keris sajen. Dan ini ada keris yang bertinatah emas tapi berwarongko Lombok ya, Lombok. Itu ada juga yang berdeder walikat. Di sini ada juga senjata dari Maluku seperti yang dibawa pahlawan Kapiten Patimura. Ada juga ini pistol VOC tahun 1771. Ini juga koleksi tombak. Kebanyakan tombak walikat, tapi ada juga yang look, dan itu ada banyak angrem, tombak banyak angrem yang dipercaya bisa ya mendatangkan kekayaan. Ini ada warongko walikat untuk keris betok. Di sini ada juga keris cundrik atau keris yang mini. Kebanyakan yang di bagian ini pedang. Jadi pedang ini dipakai atau estimasinya zaman Kasunanan Solo. Pedang-pedang ini. Jadi yang bawa pedang-pedang ini ya para prajurit-prajurit keraton. Ada juga pisau kecil. Ini ada keris Bali juga dengan deder atau pegangan dari gading biasanya. Ini ada lukisan kuno, lukisan dari bentuk relief yang ada di candi-candi yang ada di sekitar Ungaran sini. Di sini juga ada tombak yang bentuk trisula. Tombak ini kalau tidak salah estimasi atau zaman Mataraman yang dibawa Sultan Agung itu. Ini ada juga patung Nandi atau patung kerbau yang ada di Candi Gedong Songo. Patung bukan kerbau ya, sapi yang disucikan. Dan ini ada juga patung Ganesha atau arca Ganesha. Kalau tidak salah yang ada di Candi Ngempon. Karena di Candi Ngempon itu
candi yang dipercaya sebagai candi pusat para pelajar zaman dulu. Jadi Ganesha itu kan dewa-dewa kecerdasan. Ada juga tabugong. Nah, kalau di sini kita sampai pada koleksi wayang kulit dari cerita Ramayana atau tokoh-tokoh Ramayana, dan ini patung atau wayang golek yang bercerita Ramayana juga. Ini ada batu-batu dari candi yang ada di sekitar Ungaran, yang waktu itu candi reruntuhan candi yang belum pada dipugar. Ini ada patung Buddha juga. Kita sampai pada arca-arca ya, penemuan di situs-situs sejarah atau situs-situs candi di Ungaran. Ini ada contoh dari batik karya anak negeri. Ini contoh-contoh motif dari batik, terutama batik yang dibuat atau diproduksi di daerah Ungaran dan sekitarnya. Ini ada juga lumpang atau alat tumbuk zaman dulu untuk menumbuk padi atau bumbu-bumbu dapur. Ini ada batu vulkanik atau batu itu yang berbentuk arca ya. Ini ada juga patung Ganesha. Nah, sekarang kita sampai pada bekas mustaka yang sangat tua yang terbuat dari kayu jati, dan mustaka ini dipakai di Masjid Bawen, dari masjid yang sangat tua. Itu saksi bisu atau saksi sejarah penebaran Islam di wilayah Ungaran dan sekitarnya. Dan ini contoh dari peninggalan sejarah atau situs dari masjid di Bawen ya. Ini mustaka yang pertama kali. Di sini ada juga foto-foto dari tempat-tempat bersejarah atau candi-candi yang ada di Ungaran dan sekitarnya, seperti Candi Gedong Songo, Candi Ngempon. Ini gambar arca-arca atau batu-batu galian waktu itu. Pertama kali digali ya, temunya batu-batu ini. Ya, sudah tidak utuh karena ini sudah termakan atau tergerus zaman dan sudah tertimbun tanah sangat lama juga. Candi Ngampin atau candi yang ada di sebelah selatan Ambarawa. Ini contoh-contoh dari relief candi yang ada di Ngampin. Sekarang itu sudah tidak utuh lagi, nah, belum dipugar juga. Ini contoh-contoh nama-nama dari relief atau arca-arca di candi. Dan ini sebuah gambar atau foto dari Ambarawa, wajah Ambarawa tempo dulu. Ada gereja Jago, ada benteng Van der Wijk kalau nggak salah. Ini sebelum terjadi gempa vulkanik di Ambarawa, jadi hancur karena gempa vulkanik. Dan ini ada contoh-contoh mata uang kuno, uang kertas bukan uang logam ya. Ini dari masa-masa awal mula percetakan pertama kali uang dicetak sampai sekarang. Demikian tadi liputan kita di pameran Misi Aji Sejarah dan Budaya di Alun-alun Bung Karno atau Alun-alun Asmara Jowo.
Pesan kami kepada para pemirsa, pada para sedulur Ki Trigumboyono serta para generasi muda, janganlah melupakan sejarah, karena sejarah adalah bagian dari kita. Serta janganlah melupakan budaya, karena budaya adalah identitas dari kita sebagai orang Jawa, terutama orang Indonesia. Dengan keanekaragaman budaya, kita seharusnya bangga untuk selalu melestarikan budaya tersebut. Mari mulai saat ini kita mencintai budaya bangsa kita yang sangat beraneka ragam ini. Cukup sekian dulu dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.